Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Prasetyo dengan NIM 260404124140101. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan materi terkait studi kelayakan restoran pesisir berbasis konsep ramah lingkungan dan juga pariwisata berkelanjutan. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Syekh Khalid bin Jasim Al Thani yang berasal dari Qatar, yang tujuannya sebagai investor asing untuk melanjutkan terkait studi kelayakan restoran kami yang berbasis konsep ramah lingkungan dan juga pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya saya izin memaparkan studi kelayakan restoran kami sebagai berikut. Oke, di sini terdapat masalah dan juga peluang yang dihadapi di restoran pesisir kami. Untuk masalah yang dihadapi itu berupa kawasan pesisir memiliki potensi wisata dan kuliner yang besar. Dan juga banyak restoran pesisir belum menerapkan konsep ramah lingkungan. Terdapat peluang yang kami ingin cari. Yang pertama itu ada wisatawan sekarang semakin tertarik pada tempat makan yang estetik, bersih, alami, dan punya nilai keberlanjutan. Terus peluangnya itu membuat restoran pesisir yang bukan hanya menjual makanan, tetapi pengalaman wisata bagi pengunjung yang akan berkunjung ke restoran kami. Next. Nah, selanjutnya terdapat konsep proyek yang ingin kami jalankan. Yang pertama, itu terdapat restoran pesisir dengan desain yang semi outdoor. Kenapa kami memilih desain semi outdoor? Karena dengan desain semi outdoor, pengunjung atau wisatawan yang datang ke restoran kami tidak hanya menikmati makanan kami yang lezat, tetapi juga menikmati pemandangan alam yang sangat indah yang sudah kami rencanakan. Terus yang kedua, terdapat konsep ramah lingkungan atau eco-friendly, yang dimana kami tidak hanya ingin meraup keuntungan berupa uang atau berupa materi lainnya. Kami ingin menggunakan konsep ramah lingkungan, yang dimana nantinya untuk lingkungan yang terdampak itu kami tidak ingin merusak atau menghambat ekosistem lingkungan yang berada di sekitar restoran kami. Terus yang ketiga, itu mengurangi plastik sekali pakai. Yang dimana kami semua tahu untuk masalah lingkungan plastik itu cukup serius, karena untuk masalah limbah plastik itu plastik sendiri susah atau sulit diurai oleh alam. Yang dimana kami ingin mengurangi plastik sekali pakai dengan cara lain, menggunakan plastik yang bisa digunakan berkali-kali atau kantong makanan yang bisa dipakai berkali-kali. Dan yang terakhir itu ada mengangkat suasana alam pesisir sebagai daya tarik utama, yang dimana yang kami sudah sebutkan tadi, kenapa kami memiliki desain semi outdoor juga, karena buat mengangkat suasana pesisir itu menjadi daya tarik utama selain menikmati hidangan makanan restoran kami yang enak. Next. Nah, selanjutnya terdapat target pasar yang ingin kami maksimalkan di restoran kami. Yang pertama itu terdapat wisatawan lokal, wisatawan luar daerah atau wisatawan asing yang bisa datang dari berbagai mancanegara. Selanjutnya juga keluarga, komunitas anak muda, dan juga mahasiswa atau pelajar. Kenapa kami memilih kelima ini? Karena menurut kami potensi untuk target pasar yang ingin kami capai dari kelima ini cukup besar. Mulai dari wisatawan lokal, mungkin buat bagi wisatawan lokal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia bisa mencoba makanan yang sudah kami sediakan di restoran kami dan juga menikmati alam yang terdapat di pesisir restoran kami. Wisatawan luar daerah juga yang berbagai mancanegara di dunia ini, keluarga, yang dimana kalau untuk keluarga itu bisa merasakan yang namanya family time atau waktu keluarga yang bisa mereka habiskan di restoran kami. Selanjutnya ada komunitas anak muda, dan yang terakhir mahasiswa dan pelajar.
Next. Nah, terdapat keunggulan proyek yang sudah kami rencanakan. Yang pertama, itu ada potensi kerjasama dengan masyarakat lokal. Kenapa? Karena kami tidak hanya ingin meraup materi atau keuntungan yang besar dari proyek kami, sehingga kami ingin memiliki dampak terhadap masyarakat lokal dengan cara bekerja sama dengan masyarakat lokal, mulai dari membeli bahan, tenaga kerja, dan juga kebutuhan yang lainnya. Konsep ramah lingkungan, kenapa? Kami tahu sendiri, mungkin untuk konsep ramah lingkungan yang dari restoran kami itu dapat menghasilkan limbah atau menghasilkan limbah dari limbah dapur atau limbah produksi yang lainnya, sehingga kami mau memiliki konsep ramah yang lingkungan. Terus yang terakhir itu lokasi dekat dekat kawasan wisata pesisir. Kenapa? Karena saya melihat potensi di daerah saya yang di pesisir itu memiliki potensi yang sangat besar karena memiliki lokasi dekat kawasan wisata pesisir. Jadi setelah orang berekreasi di wisata pesisir tersebut, wisatawan bisa berkunjung ke restoran kami untuk menikmati hidangan yang sangat enak. Next. Nah, untuk estimasi keuangan itu terdapat proyeksi keuangan dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Terus terdapat analisis NPV atau net present value yang dimana itu saya mendapatkan 887 ribu juta. Dan status kelayakan proyeknya itu dikatakan layak. Kenapa? Karena proyek dinilai layak bila NPV lebih dari 0. Model ini tuh bersifat ilustratif, tetapi studi lapangan tetap diperlukan. Ini mana di sini juga kami membahas tentang benefit restoran dalam 1 tahun, yang dimana benefit dalam 1 tahun itu berada di 40 juta di setiap 1 tahunnya. Yang dimana untuk NPV-nya itu 8, yang dimana itu NPV-nya itu ada 88 juta 780 ribu. Dan status proyeknya itu dinyatakan layak. Bisa dilihat dari tahun pertama, benefit, cost, NB, DF 10% dan juga PVNB. Yang dimana untuk totalnya didapatkan seperti ini. Dan untuk NPV kelayakan proyek kami itu bisa dikatakan layak. Seperti itu. Next. Nah, di sini terdapat apabila kami membuat studi kelayakan proyek atau membuat proyek di suatu wilayah, apalagi proyek saya itu dilaksanakan di wilayah pesisir yang dimana itu memiliki resiko. Resikonya itu bisa dari alam, manusia, dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, untuk resiko, saya memiliki resiko dan strategi mitigasinya. Yang pertama itu risiko itu terdapat sepi pengunjung. Bisa diatasi dengan promosi media sosial dan kerjasama wisata lokal. Cuaca buruk itu untuk risiko cuaca buruk, saya memiliki strategi mitigasi area semi indoor, yang dimana semi indoor itu ada area yang outdoor dan juga ada area yang indoor. Apabila terjadi area outdoor itu terdapat cuaca yang buruk seperti hujan lebat dan juga cuaca yang sangat panas, pengunjung bisa berpindah ke ruang yang indoor. Dan juga sistem reservasi. Untuk sistem reservasi itu eh, mempermudah pengunjung untuk membooking suatu tempat buat nanti mereka makan hidangan kami gitu. Terus terdapat kenaikan bahan baku. Untuk strategi mitigasinya itu bisa dengan cara kerjasama pemasok lokal, yang dimana selain dari kaminya yang sangat diuntungkan dengan adanya kerjasama pemasok lokal, dan juga si warga lokalnya ini mendapatkan persenan atau mendapatkan pemasukan dari apa yang kami beli dari si pemasok lokalnya itu.
Nah, selanjutnya risiko yang sangat memungkinkan itu limbah, yang dimana pasti kalau untuk sebuah restoran yang ada di pesisir itu pasti menghasilkan limbah, mulai dari limbah pembuatan, limbah dari wisata, limbah dari pengunjung, atau juga limbah dari pembuatan makanannya itu. Untuk strategi mitigasinya, kami bisa membuat sistem pemilahan. Sistem pemilahan itu maksudnya seperti mungkin dari ipalnya atau instalasi pembuangan air limbahnya yang kami perketat, dan juga kami memaksimalkan mungkin untuk limbah tidak bisa terbuang langsung ke pesisir. Dan yang terakhir ada kerusakan lingkungan, dengan strategi mitigasinya dengan mendesain tidak merusak pesisir. Seperti itu. Next. Nah, terdapat penutupnya. Jadi untuk proyek restoran pesisir berbasis konsep ramah lingkungan dan pariwisata berkelanjutan dinilai layak dilanjutkan karena menghasilkan NPV positif sebesar 887.000, sorry ini typo, 88 juta selama 10 tahun. Itu pendapatannya diproyeksikan meningkat dari 4 juta pada tahun pertama menjadi 14 juta pada tahun ke-10. Kenaikan pendapatan tersebut itu lebih besar dibandingkan biaya operasional, sehingga proyek tetap memberikan keuntungan. Nah, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari company kami. Saya berharap besar dan saya sangat amat berharap kepada investor kami yang berasal dari Qatar untuk dapat melakukan kerjasama bersama kami, bersama company kami, dengan tujuan yang dapat didapatkan atau mendapat keuntungan dari dua belah pihak. Saya dapat keuntungan dan investor kami mendapat keuntungan. Saya harap kami dapat bekerja sama ke depannya. Mungkin cukup sekian pemaparan studi kelayakan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.